Coba bayangin deh, gimana kalau saya bilang, detik ini juga kita semua tuh lagi berdiri tepat di atas sebuah baterai raksasa yang nyala terang dan mancarin panas tanpa batas. Serius, sebuah sumber energi yang aktif terus, siang malam nggak ada matinya. Kedengerannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini tuh beneran realitas planet kita. Selamat datang di pembahasan kita kali ini, dan bersiaplah buat takjub. Oke, langsung aja kita mulai perjalanannya. Hari ini kita bakal membedah 4 hal. Pertama, soal baterai panas bumi itu sendiri. Kedua, gimana kita manfaatin pemanasan dan pendinginan langsung. Ketiga, kita intip teknologi pompa kalor sumber tanah. Dan yang terakhir, puncaknya, gimana semua ini dirubah jadi pembangkit listrik panas bumi. Bagian 1, baterai panas bumi. Kita mulai dulu dari bagian paling dalam planet kita ya. Pernah kepikiran nggak sih kalau kita ini sebenarnya hidup di atas baterai panas raksasa yang kedalamannya sampai 6.500 km? Gila kan? Jauh di bawah kaki kita itu ada inti bumi sama magma yang panasnya kebangetan. Dan suhunya ini tetap stabil karena ada proses peluruhan partikel radioaktif yang terjadi terus-menerus. Jadi ini bukan cuma fenomena sesaat, ini tuh ibarat mesin panas abadi yang jadi jantungnya planet bumi. Dari situlah kita dapat konsep dasarnya. Energi panas bumi itu, simpelnya, adalah energi termal yang ada di dalam bumi. Yang bikin ini spesial banget, energi ini masuk kategori terbarukan. Kenapa coba? Karena panas dari magma dan mantel bumi itu terus-terusan ditransfer ke air bawah tanah yang asalnya dari air hujan alami. Airnya nyerap panas. Dan kalau kita bisa narik air ini ke permukaan, boom! Kita dapat sumber energi beban dasar yang super stabil dan selalu siap kapanpun kita butuh. Kalau kita cek literaturnya, sumber daya panas bumi ini dibagi jadi 4 tipe utama. Ada hidrotermal, geopressurized, magma, dan sistem enhanced. Tapi, nah, ini poin krusialnya. Walaupun 3 sistem yang terakhir tadi punya potensi energi yang gila-gilaan besarnya, teknologi kita saat ini baru mentok di tahap mengeksploitasi sumber daya hidrotermal yang berupa air atau uap panas. Ya ibaratnya kita tuh baru nyicipin kulit luarnya aja dari apa yang sebenarnya disediain sama bumi buat kita. Lanjut ke bagian 2, pemanasan dan pendinginan langsung. Kita bergerak naik ya, makin dekat ke permukaan bumi. Angka 50 derajat Celcius ini penting banget buat diingat. Di industri panas bumi, suhu itu segalanya. Bayangin, air panas bumi dengan suhu sedikit di atas 50 derajat aja udah pas banget buat dipakai manasin ruangan atau rumah kita secara langsung. Dan yang lebih mind-blowing lagi, kalau suhunya tembus 95 derajat Celcius, kita malah bisa pakai panas itu buat mendinginkan ruangan lewat sistem pendinginan absorpsi. Nggak nyangka kan? Air mendidih malah dipakai buat bikin ruangan jadi adem. Terus, gimana cara nyalurin panas itu ke satu kota penuh? Biasanya, kita nggak ngirim air panas bumi itu langsung ke rumah-rumah. Kenapa? Soalnya air panas bumi, atau sering disebut brine, itu isinya penuh bahan kimia yang korosif banget. Bisa hancur itu pipa rumah. Makanya bayangin ada sebuah sistem penukar panas atau heat exchanger yang perannya vital banget. Dia mindahin energi panasnya dari si air korosif ini langsung ke persediaan air bersih milik kota. Jadi panasnya pindah, tapi cairannya sama sekali nggak kecampur. Solusi engineering yang benar-benar brilian. Masuk ke bagian 3, pompa kalor sumber tanah. Sekarang kita zoom in dari skala kota ke skala yang lebih kecil, buat perumahan atau gedung komersial. Coba kita bandingin antara sistem pemanas ruangan udara dengan sumber tanah. Rahasia utama pompa kalor sumber tanah itu ada di suhu tanah bawah kita. Tahu nggak? Cuma beberapa meter di bawah kita, suhu tanah itu benar-benar stabil sepanjang tahun. Waktu musim dingin, tanahnya lebih hangat dari udara luar. Pas musim panas, dia justru lebih sejuk. Makanya, beda sama pompa udara yang rentan membeku kalau cuaca lagi ekstrim, sistem sumber tanah ini punya koefisien kinerja yang jauh lebih tinggi. Bumi kita ini secara harfiah jadi sumber panas di musim dingin dan wastafel tempat buang panas di musim panas. Praktis banget kan? Nah, yang bikin sistem horizontal loop ini menarik itu kemudahan pasangnya. Asalkan Anda punya lahan yang cukup. Pipa-pipanya tinggal ditanam mendatar di kedalaman sekitar 1,2 sampai 2 meter aja. Ini susunan yang paling umum dipakai dan cocok banget kalau rumah Anda punya halaman belakang yang luas. Ternyata tanah yang dangkal pun udah cukup kok buat bikin suhu pipanya stabil. Tapi gimana ceritanya kalau Anda tinggal di kota padat atau apartemen yang nggak punya halaman? Tenang, solusinya ada vertical loop alias lubang bor. Alih-alih menyamping, pipanya diturunin lurus jauh ke bawah. Bisa dari kedalaman 10 sampai 250 meter.
Sistem ini hemat tempat banget di permukaan dan gampang buat diskalakan. Saking kuatnya, sistem ini sanggup buat menuhin kebutuhan AC dan pemanas buat satu kampus universitas yang gedungnya ada puluhan. Opsi ketiga, kita punya sistem sumur air tanah. Beda sama yang tadi pakai cairan di dalam pipa tertutup, di sistem ini kita langsung mompa air bawah tanah dari akuifer di kedalaman 5-50 meter. Air ini langsung dilewatin ke evaporator pompanya. Hasilnya, kapasitas pertukaran panasnya luar biasa tinggi, tapi biayanya relatif rendah. Syaratnya cuma satu, Anda harus punya akuifer bawah tanah dengan kualitas air yang bagus. Oke, bagian 4, menghasilkan listrik panas bumi. Ini dia puncaknya. Gimana kita ngubah energi panas dari bumi jadi aliran listrik buat nyalain TV, kulkas, sampai ngecharge handphone Anda? Kita balik lagi ngebahas suhu ya. Buat ngasilin listrik yang secara ekonomi itu menguntungkan, suhu sumber panas buminya biasanya wajib di atas 150 derajat Celcius. Ya walaupun emang sih, beberapa desain pembangkit yang super inovatif sekarang udah bisa jalan di suhu 120 derajat. Tapi tetap aja, kalau suhunya serendah itu, ngebikin pembangkitnya jadi efisien tuh sebuah tantangan yang lumayan berat. Nah, ini dia andalan utama di industri panas bumi, pembangkit listrik single flash. Cara kerjanya gini, cairan panas bumi bersuhu super tinggi ditarik dari bawah tanah terus masuk ke dalam sebuah bilik khusus. Di situ tekanannya tiba-tiba diturunin secara drastis. Akibatnya, sebagian cairan panas tadi langsung mendidih seketika atau nge-flash berubah jadi uap. Uap yang tekanannya tinggi inilah yang kemudian dipakai buat muter turbin dengan kecepatan penuh dan akhirnya nyala deh listriknya. Kelihatannya simpel, tapi tenaganya luar biasa. Terus muncul pertanyaan dong, gimana kalau sumber air panasnya nggak cukup mendidih buat di-flash? Nah, ini nunjukin pintarnya industri ini. Mereka bikin pembangkit siklus biner. Di sistem ini, air panas bumi sama sekali nggak dibiarin nyentuh turbin. Gantinya, air itu lewat penukar panas buat ngedidihin cairan kedua, kayak isobutana contohnya, yang titik didihnya jauh lebih rendah dari air biasa. Jadi uap isobutana inilah yang muterin turbin. Air panas bumi yang kotor langsung dibalikin ke dalam tanah. Dan turbin kita tetap bersih dan awet. Pintar banget kan? Kalau kita ngintip data kapasitas terpasang global saat ini, sistem single flash itu juara bertahan yang nggak tertandingi. Pembangkit jenis ini mendominasi banget di seluruh dunia, nyombang lebih dari 5.000 megawatt listrik. Baru deh disusul sama sistem dry steam, double flash, dan yang lagi meroket perkembangannya sekarang, yaitu siklus biner, yang diciptakan khusus buat ngakalin sumber-sumber panas bersuhu lebih rendah. Jadi semua ini ninggalin kita sama satu pemikiran besar. Kalau ribuan megawatt listrik, pemanas kota di seluruh Islandia, sampai efisiensi luar biasa dari pompa kalor di rumah-rumah, itu semua hanya berasal dari sebagian kecil sumber daya hidrotermal konvensional kita. Coba bayangin, apa jadinya pas kita udah nemuin teknologi buat ngebuka potensi energi bertekanan, energi magma langsung, atau sistem batuan kering yang disempurnakan? Kita ini beneran lagi duduk di atas baterai panas tak terbatas yang bisa ngerombak total masa depan energi umat manusia. Luar biasa kan? Mari kita terus gali potensinya, tetap penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.